Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa man ata'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Wa qala al Imam Junaid al-Baghdadi, at-turuqu ilallahi kuluha masdudatun illa man iktafa athara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam pertemuan malam hari ini, di dalam perkumpulan mengingat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirayakan oleh segenap umatnya, sehingga mereka tidak melupakan bagaimana sejarah, keutamaan dan juga sesuatu yang istimewa bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi pedoman umatnya di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga umatnya berharap akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Yang sama-sama saya hormati para habaib yang hadir bersama kita, Habib Ahmad bin Toha Segaf, begitu juga yang tadi telah memberikan daripada nasihatnya Habib Dia bin Syahab, kemudian juga Kiai Haji Abdul Kafi Yasin, begitu juga pada Sahibul Bait Bapak Haji Agus Salim, ya, segenap para orang tua dan juga para guru-guru yang hadir bersama kita. Kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala mensehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal. Udah pada ngantuk aja deh. Pada ngantuk. Qasidah dulu, qasidah dah. Qasidah. Ini Kang Pukul juga ngantuk juga. Ayah. Aneh. Allahul kafi qasadanal wajadanal wanimal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbunal kafi
kasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kul kafi rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kul kafi rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi manal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cakep. Jadi alhamdulillah tadi telah kita mendengarkan uraian tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kita fahami, telah kita dengarkan, tinggal kita amalkan apa-apa yang menjadi sebab kita kelak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebab kita kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah Sayyidut Taifah, beliau mengatakan at-turuqu ilallahi kulluha masdudatun. Semua jalan kalau kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, semua jalan tertutup. Kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat tertutup. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa tertutup. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah tertutup. Illa beliau mengatakan memakai harful istitsna, ada pengecualiannya. Dengan apa? Manigtafa athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mengikuti daripada apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah kita ditolak oleh Allah. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan kita bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali melalui jalannya Rasulullah, kecuali mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa mengabulkan dan diterimanya amalan kita. Bahkan kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan nyangkut di langit. Doa akan nyangkut di langit, enggak langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang enggak perlu nyangkut di langit, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Doa yang dimulai dengan salawat, di tengah doa dengan salawat, diakhiri doa dengan salawat. Doa kita nggak bakal nyangkut di langit. Makanya sebelum sholat itu, sebelum kita doa itu, sholawat dulu kepada Rasulullah. Biasanya para ulama kita kalau mereka berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta
tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Baru selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Doa dimulai dengan sholawat. Di tengah-tengah doa sebelum kita akhirkan doa kita dengan sholawat, diakhiri doa kita dengan sholawat, tuh doa kita langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hebatnya sholawat. Bahkan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, beliau mengatakan hafizahullah, beliau mengatakan bahwa qadru gurbil insan ilal habibi sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'ati lahu. Kalau kita mau lihat sebesar apa sih kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, lihatlah sebesar apa dan sejauh apa kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kadar seorang insan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekadar pengikutan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar apa dia mengikuti Rasulullah, maka sekadar itu kadarnya dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak mustahil para ulama itu, mereka yang selalu mengikuti jalannya Rasulullah, yang istiqomah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau kedudukannya udah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mengajarkan kita tentang berbagai macam hal, tentang di dalam rumah, di luar rumah, tentang bermuamalah, muamalah dengan seluruh manusia, muamalah sesama muslim, muamalah dengan orang di luar muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang ketatanegaraan, semuanya sudah diajarin oleh Rasulullah. Tinggal kita ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau jadi pedagang, jadi pedagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, at-tajiru as-suduq al-amin ma'a syuhada yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kau pedagang. Pedagang apa? Pedagang yang jujur, pedagang yang bisa dipercaya. Modal itu aja dalam dagang, jujur dan bisa dipercaya. Maka kata Rasulullah, ma'asyuhada yaumal qiyamah, dia meninggal dunia akan dikuburkan dengan para syuhada di hari kiamat. Nggak perlu perang-perang kita, nggak perlu kita nggak perlu kita mengeluarkan daripada pedang kita, enggak. Cukup dengan berdagang kau juga bisa jihad. Dengan bekerja kau juga bisa jihad. Dengan mencari nafkah untuk keluarga itu pun jihad. Dulu ketika Rasulullah SAW ingin kembali ke Madinah, di tengah jalan ada seorang bapak-bapak tua. Dia bawa palunya, kemudian dia ketokkan dari palunya itu batu yang sangat besar. Batu yang sangat besar diketok jadi kecil, dikumpulkan sama dia, dibawa ke pasar. Udah sampai di pasar, kemudian dijual kepada orang yang mau membeli itu batu. Besok balik lagi, cari lagi batu yang sangat besar. Sampai Rasulullah SAW mau balik ke Madinah, ketemu nih bapak-bapak di tengah jalan, lagi ngangkat palunya sambil mau mengetok batu yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai bapak, apa yang kau lakukan? Dikatakan, saya sedang memukul
batu ini menjadi kecil, kemudian saya kumpulkan dan saya bawa ke pasar, saya jual. Kemudian Rasulullah SAW dipegang tuh tangan tuh batu. Ya, kalau orang kita bilang kepalan, tangannya kepalan, ya. Dilihat tangannya kapalan, kemudian banyak ada udah kasar tuh tangannya. Tangannya kasar, kapalan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang itu tangan itu bapak, kemudian dicium sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicium sama Rasulullah tangan itu bapak. Kemudian tuh bapak mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan mencium tanganku." "Kenapa kau mencium tanganku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah tangan nanti yang tidak akan terbakar di api neraka." Tangan yang tidak akan terbakar di api neraka. Kenapa? Karena tangan yang keluar dari rumahnya mencari rizki yang halal, kemudian dia membawa hasil dari rizki yang halal diberikan kepada anak dan istrinya. Itu tangan yang tidak terbakar oleh api neraka. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau enggak pernah mencium tangan siapapun. Bahkan enggak pernah mencium tangan raja-raja ketika di zaman Rasulullah, enggak pernah Rasulullah cium. Bangsawan enggak pernah dicium tangan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali itu tangan yang digunakan untuk mencari nafkah, mencari rizki yang halal, kemudian dibawa hasilnya untuk keluarganya. Itu tangan yang dahsyat. Itu pun merupakan jihad. Seorang suami keluar dari rumahnya sambil melangkahkan kaki kanannya dan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dia keluar dari rumahnya cari nafkah. Mau besar mau kecil enggak jadi patokan bagi dia. Yang penting dia masuk ke dalam rumahnya membawa rizki yang halal. Kalau meninggal dunia di tengah jalan, tuh orang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia keluar dari rumahnya mencari rizki yang halal dan mencari nafkah untuk keluarganya. Pemuda-pemuda, dia keluar dari rumahnya, ya Allah, saya keluar dari rumahku mencari rizki, saya keluar dari rumahku bekerja, aku niat di dalam bekerjaku ini untuk menafkahkan kedua orang tuaku, menafkahkan diriku bagi orang yang belum kawin, ya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dia bekerja sebulan 2 bulan, dapat hasilnya diberikan, disisihkan sedikit untuk kedua orang tuanya. Itu pun jihad. Kalau meninggal dunia di tengah jalan, itu orang dikumpulkan dengan para syuhada. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu pun jihad. Mereka dikumpulkan dengan para syuhada. Bahkan yang termasuk jihad juga bagi orang yang meninggal dunia terkena wabah penyakit. Masih ada wabah sini? Sini masih ada wabah gak? Takut sampai kagak mau wabah? Hah? Enggak? Bagus. Tapi perlu takut juga, ya. Perlu jaga-jaga. Seorang mukmin tuh harus menjaga dirinya, wajib. Menjaga dirinya dari segala penyakit itu wajib. Tapi nggak perlu takut. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani. Sampai misalkan mengatakan, tenang aja, saya dari awal Maret kemarin waktu corona sampai sekarang tenang aja, nggak bakal kena corona. Ini yang begini biasanya duluan kena corona nih, ya, duluan kena corona. Jangan juga terlalu takut. Terlalu takut apa? Bentar-bentar hand sanitizer, bentar-bentar hand sanitizer. Habis 1 botol beli 2 botol, sampai takut. Sampai gak pernah keluar rumah, berbulan-bulan gak keluar rumah, takut. Gak boleh.
Orang mukmin muslim itu jalankan kebiasaannya seperti biasa. Yang penting dia sudah menjaga dirinya. Jangan terlalu berani dan juga jangan terlalu takut, tapi jalan seperti biasa. Yang penting protokol pemerintah sudah dijalankan. Sudah cuci tangan, sudah pakai masker, kemudian juga sudah apa itu satu lagi? Jaga jarak. Udah ya. Buat orang sini kagak apa-apa, nggak usah jaga jarak. Di majelis nggak apa-apa kalau di majelis. Kalau di luar dari majelis, nah baru itu. Di masjid nggak apa-apa, nggak ada orang kena penyakit di masjid. Nggak ada orang kena penyakit di majelis, kagak ada. Di luar iya. Karena masjid, majelis itu tempat-tempat kebaikan. Makanya saya sayangkan waktu awal-awal corona itu, kenapa masjid menjadi tempat pertama yang ditutup. Harusnya masjid itu menjadi tempat yang terakhir ditutup, bukan tempat pertama. Karena di dalam masjid banyak orang yang berdoa. Di dalam masjid banyak orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat daripada segala wabah. Di dalam masjid banyak orang yang berzikir. Di dalam masjid banyak orang yang baca Quran. Di dalam masjid banyak orang yang berinteraksi dengan ilmu. Di dalam masjid banyak juga orang yang ngerokok. Ada ngerokok kan di masjid? Jangan, di masjid jangan ngerokok. Saya ngerokok cuma di pinggirannya doang. Walaupun pinggirannya itu termasuk masjid, enggak boleh. Di luar mana? Luar pagar masjid. Kalau mau ngerokok di luar pagar masjid. Di tempat yang mana bukan disebut dengan masjid, silahkan ngerokok. Di majelis boleh nggak ngerokok di masjid? Di majelis? Hah? Anak kecil tahu tuh. Anak kecil tahu di majelis nggak boleh ngerokok. Apalagi majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sedang diceritakan akhlak Rasulullah, adab Rasulullah. Ente ngerokok, ceramah ente ngerokok, enak banget ente kayak nonton wayang golek. Ini bukan tempatnya. Ngerokok bukan tempatnya. Jadi pelajaran. Besok hadir maulid, hadir majelis, matiin dulu tuh rokoknya. Ntar kalau udah selesai majelis, mau ngerokok satu bibir, satu bungkus terserah. Ntar ada waktunya. Ngerokok ada waktunya. Nuntut ilmu ada waktunya. Jangan dicampur aduk semuanya. Berantakan kalau dicampur aduk semuanya. Di majelis ngerokok juga. Selesai majelis ngerokok juga. Selesai terserah. Kalau di majelis jangan, ya. Karena kita di sini baca Quran, kita di sini baca hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini kita diingatkan tentang perkataan-perkataan para ulama. Ini menjadi tempat yang sangat mulia. Nih, kalau seandainya kita yang hadir di sini, di majelis nih yang hadir di sini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan besarnya pahala kita duduk di majelis, subhanallah, pahalanya sangat besar. Enggak terhingga tuh pahalanya. Kalau orang-orang di luar majelis tahu pahalanya sangat besar, rame nih majelis. Desek-desekan di majelis. Kalau perlu, kalau udah selesai di majelis, dia cari lagi mana ada majelis enggak yang lain lagi. Ada majelis nggak di tempat yang lain lagi? Dia bakal hadir walaupun jauh tempatnya. Kenapa? Karena dia tahu pahalanya. Sengaja disembunyikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang hadir di majelis adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berharap besar akan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghanimatul majalisi dzikri al jannah. Rasulullah mengatakan keuntungan kau duduk di majelis ilmu, duduk aja. Keuntungan kau duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kau ke dalam surga. Tuh keuntungannya. Belum pahalanya, baru keuntungan doang.
Duduk di majelis ilmu sudah akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi duduk di majelis ilmu yang benar, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, majelisnya yang maulid, yang haul, yang tahlil, yang ziarah kubur, tuh majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti otomatis di dalam tuh majelis ditanamkan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu majelis, nama kita udah tertulis akan masuk ke dalam surga karena kita duduk di majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu banyak manfaatnya. Sehingga kalau kita duduk di majelis ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang sunnah. Tuh kalau kita duduk di majelis ilmu. Tapi kalau nggak kita duduk sering-sering di majelis ilmu nggak tahu tuh mana halal, mana haram, dia kagak tahu. Mana yang sunnah, mana yang makruh, dia nggak tahu. Mana yang mubah, dia kagak tahu. Mana yang syubhat, dia kagak tahu. Tahu nggak syubhat? Apa tuh syubhat? Tahu nggak syubhat? Nggak tahu. Syubhat itu perkara yang masih samar-samar, masih belum jelas. Apa tuh haram, apa tuh halal, masih belum jelas. Itu namanya perkara syubhat. Dulu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ayahnya Imam Ahmad Hambali, ya, ini bernama Syekh Muhammad bin Hambali. Namanya Imam Hambali itu namanya Ahmad bin Muhammad, ayahnya Muhammad bin Hanbal. Dulu beliau pernah berjalan di satu jalanan, kemudian ke pinggiran sungai, di jalan ke pinggiran sungai. Setelah di jalan ke pinggiran sungai, kemudian dia menemukan ada apel ngambang di sungai. Dia lihat ada apel ngambang di sungai, dia ambil tuh apel. Setelah diambil tuh apel, digigit sama dia. Setelah digigit, dia baru ingat, ya Allah, ini apel punya siapa? Kalau saya gigit, ini yang punya apel ridho nggak apelnya saya gigit? Kalau saya ridho, maka saya akan masuk ke dalam surga dan ini menjadi halal yang saya gigit satu gigitan. Kalau yang nggak punya, nggak ridho, maka ini menjadi syubhat, menjadi haram. Saya makan makanan yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin manabata min haram fanar aulabi. Setiap daging yang tumbuh yang berasal dari barang yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Ini jadi haram nih. Biarpun satu gigitan bakal jadi haram. Kalau haram, saya bakal masuk ke dalam api neraka. Ini bapaknya orang yang sangat zuhud, orang yang sangat warok, memperhatikan mana yang halal, mana yang halal, mana yang haram. Sampai ditelusuri itu sungai. Dia mengatakan kalau seandainya ini ada satu apel, pasti ada kebun apel. Kalau ada kebun apel, pasti ada yang punya nih kebun. Ditelusuri itu pinggiran sampai jauh, baru ditemukan kebun apel. Ini apel pasti berasal dari kebun ini. Ada orang tuh di kebun. Ditanya, wahai fulan, panggil. Ya, ada apa? Apakah engkau yang punya ini kebun apa? Tadi ada satu dari apel yang berasal dari kebunmu ngambang di sungai, saya ambil, saya gigit, saya mau minta halal. Kemudian kata itu penjaga kebun mengatakan, bukan punya saya, ini kebun saya hanya yang jaga, yang punya itu ada di rumahnya. Baiklah, kalau kau mengizinkan aku akan menemui yang punya kebun apel. Silahkan, kata. Dibukain pintu, masuk ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar yang punya kebun. Dikatakan, ada apa? Dikatakan, katanya ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya datang kemari mau minta halal.
Minta halal dari apa? Minta halal dari apel yang berasal dari kebunmu, ngambang di sungai, saya ambil, saya makan 1 gigitan. Dan 1 gigitan ini udah masuk ke dalam perutku, dan saya sekarang minta kehalalan supaya yang masuk ke dalam perutku ini jadi halal. Yang punya kebun juga orang alim, orang belajar, orang punya ilmu. Yang punya kebun mengatakan di dalam hatinya, oh ini bukan orang sembarangan, datang kemari minta kehalalan cuma 1 gigitan apel, ini bukan orang sembarangan ini. Ini pasti orang yang ngerti, pasti orang yang punya ilmu. Kalau kita kan kagak, mau apel 5 buah ngambang di sungai aja, makan udah semuanya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan tuh apel punya siapa, nggak ada udah urusan, makan udah habisin. Yang jadi masuk ke dalam perut kita yaitu syubhat. Nggak tahu nih halal apa haram, itu yang namanya syubhat. Itu yang bisa menyeret kita ke dalam api neraka yang nggak jelas. Makanya kalau ada barang-barang, dimanapun barang-barang yang kita temukan atau buah-buahan, jangan diambil, biarin aja. Kalau engkau mau geser, jangan pakai tangan, karena barang yang jatuh, barang orang yang lain yang jatuh. Nih, ya saya punya handphone, misalkan ada jatuh, kita temukan handphone di jalan. Kalau engkau mau pinggirin, misalkan ini handphone jatuhnya di tengah jalan, kalau mau pinggirin jangan pakai tangan, pakai kaki atau pakai kayu, pinggirin ke pinggir sana. Kalau ada barang yang jatuh engkau pegang pakai tangan, maka engkau bertanggung jawab untuk mengembalikan itu barang kepada yang punya. Tuh hukum Islam seperti itu. Jangan ente main, oh ada handphone nih, sikat. Nggak tahu tuh orangnya mau siapa, mau nyari lagi, nggak ada urusan, jual aja udah, dapat duit. Udah barang nemu juga milik kita sendiri. Milik dari mana ente? Barang temuan itu nggak akan pernah jadi milik kita. Itu punya orang lain, itu punya hak orang lain. Kalau kita temukan, kemudian kita pegang, kita bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada yang punya. Kalau handphonenya bisa dibuka, kalau handphonenya pakai apa? Fingerprint apa tuh? Ya. Iya, kalau handphonenya pakai kunci kita nggak bisa. Ya, maka kita harus mengumumkan di tempat yang kita nemu. Kita nemu di mana? Kita ambil tuh barang di mana? Oh, di situ, di depan tuh. Kau umumkan di situ setiap pagi dan sore setiap hari sampai 1 minggu. Di situ ngumumin siapa yang kehilangan handphone, jangan disebutin sifat handphonenya. Bilangannya siapa yang kehilangan handphone. Tuh, kalau ada orang yang nanya, kita nemunya handphone Samsung, ada orang nanya, saya hilang handphone, tanya handphonenya apa? Handphonenya Oppo. Wah, dari Jawa Timur nih Oppo. Bukan, jangan disebutin Samsungnya. Kalau ente nyebutin Samsungnya, banyak yang datang tak. Jangan disebutin Samsungnya, jangan disebutin tipenya. Udah diam aja. Siapa yang kehilangan handphone? Oh, misalnya ada orang datang, saya. Apa handphonenya? Handphonenya Advance apa tuh? Oh bukan. Gitu. Jadi kalau ente sebutin siapa yang kehilangan Samsung Note 9 warna hitam, oh banyak yang ngakuin. Oh saya punya saya. Jangan sifatnya jangan disebutin. Kapan diumuminnya? Setiap pagi sore selama 1 minggu. Kalau belum ada orang yang datang, maka di minggu yang kedua 2 hari sekali. Umumin lagi di tempat yang ente nemu, pagi sore. Belum ada yang datang minggu kedua, minggu yang ketiga 3 hari sekali. Belum ada yang datang minggu keempat 4 hari sekali. Sebulan gak ada yang datang juga, maka bulan yang kedua engkau umumkan seminggu sekali. Sampai kapan? Sampai setahun. Kalau udah setahun kau harus umumkan di situ. Kalau udah setahun maka belum ada yang datang juga. Hah? COD. Jual tuh namanya kalau COD. Kalau udah setahun masih belum ada juga yang ngakuin atau yang
si punya tuh handphone, maka engkau pegang tuh handphone sampai yang punya datang. Kalau dulu kita dengarnya, oh udah simpan aja setahun, tak kalau udah setahun baru jadi milik kita. Nggak bakal jadi milik kita, haram, karena itu hak orang lain. Maka tetap itu handphone harus kau pegang sampai tuh orang datang, sampai tuh orang nyari handphonenya. Tahun yang kedua masih tetap belum datang, tetap tuh pegang tuh handphone. Mau sampai bulukan lagi tuh handphone, tetap pegang. Nggak akan pernah jadi milik kita. Ya, itu barang temuan. Makanya kita harus paham betul-betul tentang barang temuan. Ya, barang temuan itu ada yang nggak bisa basi, ada yang bisa basi. Yang bisa basi apa? Misalkan kita lagi jalan, ada kantong kresek besar, dalamnya kita lihat ada jeruk 2 kilo. Masa ente jeruk 2 kilo ente mau umumin sebulan? Mau diumumin gak sebulan tuh jeruk 2 kilo? Hah? Bisa busuk tuh jeruk. Jeruk paling lama busuk 2-3 hari. Engkau lihat ya, itu jeruk ada 2 kilo, umumin 1 hari, hari kedua, hari ketiga nggak ada, makan tuh jeruk. Besoknya masih tetap umumin. Kalau ada yang datang gantiin. Kemarin beli 2 kilo berapa? 20.000, gantiin 20.000. Saya nggak mau umumin. Udah jangan diambil. Kalau ada handphone yang jatuh atau barang yang jatuh, saya nggak ada waktu buat ngumumin. Usah diambil, biarin jalan aja. Nanti orang yang ngambil, nah dia yang bertanggung jawab. Dia nggak mau umumin, tanggung jawab di hadapan Allah. Beratnya tuh begitu. Ya, makanya kalau kita menerapkan hukum Islam, ya, seandainya handphone kita hilang bakal ketemu. Kita kan maunya barang kita hilang ketemu, barang orang lain hilang kita ambil, nggak ketemu, kan maunya begitu. Barang orang lain ambil aja udah. Kita maunya barang kita yang hilang terus ketemu, nggak bisa. Tuh kalau kita terapkan hukum Islam, semuanya adil, semuanya damai, semua apapun yang hilang bisa. Indahnya hukum Islam. Sampai singkat cerita, ini ayahnya Imam Ahmad bin Hambal minta kehalalan. Wahai fulan, saya minta halal nih 1 gigitan apel yang udah saya masuk ke dalam perut saya. Kemudian tuh yang punya kebun apel mengatakan, enggak, saya enggak akan berikan kau kehalalan kecuali engkau harus kerja di kebunku 1 tahun. Kerja di kebun 1 tahun cuma 1 gigitan apel. Dikatakan, iya. Kau mau halal apa mau haram? Engkau mau masuk neraka atau engkau mau masuk ke dalam surga? Kau pilih. Ya udah, saya akan bekerja di kebunmu selama 1 tahun hanya untuk mendapatkan kehalalan 1 gigitan apel yang saya makan. Kerja tuh dia setahun. Demi apa? Demi halal yang masuk ke dalam perutnya dia, supaya nggak masuk ke dalam api neraka. Udah bekerja sebulan, 2 bulan, 1 tahun, kembali. Wahai fulan, wahai yang punya kebun, saya udah kerja 1 bulan. Sekarang maukah engkau ucapkan halal kepada 1 gigitan apel yang 1 tahun lalu saya telah makan ke dalam perut saya, supaya ini jadi halal. Kemudian kata punya kebun menguji lagi, mau saya uji nih orang masih mampu nggak? Kemudian diuji lagi, enggak, saya enggak kasih kehalalan kecuali engkau kerja lagi 1 tahun. Wah, masa 2 tahun saya kerja hanya 1 gigitan apel? Kemudian kata yang punya kebun, mau surga apa mau neraka? Mau halal apa mau haram? Saya pasti mau halal. Saya pasti mau masuk ke dalam surga. Ya udah, kerja lagi setahun tanpa gaji. Tahun kemarin udah gak digaji, cuma kasih makan doang. Mau halal apa mau haram? Mau halal. Udah kerja. Udah kerja lagi sebulan, 2 bulan, udah setahun. Setelah setahun kerja, balik lagi nih. Wahai fulan yang punya kebun, saya udah capek kerja 2 tahun. Masa 2 tahun saya kerja cuma 1 gigitan apel doang? Maukah kau sekarang berikan kehalalan?
Kemudian kata yang punya kebun, saya akan berikan kau halal kalau kau mau menikahi putri saya. Ajib deh. Ya, udah kerja 2 tahun kagak pakai gaji, suruh nikahin anaknya. Iya udah jadi. Tapi yang punya kebun mengatakan, ntar dulu, jangan menjadi-jadi aja. Putri saya ini buta, putri saya ini tuli, putri saya ini bisu, putri saya ini tangan dan kakinya buntung. Ini gambaran ente bagaimana itu perempuan? Gambaran ente itu perempuan bagaimana? Kagak ada bentuknya nih orang nih katanya. Udah kagak bisa ngelihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, tangan kakinya kagak ada, badan doang nih, ya. Ini badan doang sama kepala, nggak ada lagi yang lain. Mau halal apa mau haram? Kata yang punya kebun. Ya udah, saya mau halal. Ya udah, saya nikahkan putri Anda. Wah, udah panggil orang semuanya. Setelah panggil semua, kemudian terjadi akad nikah. Ada walinya 2 orang saksi, saksinya banyak, terjadi akad nikah. Selesai akad nikah, kemudian yang punya kebun mengatakan, engkau sekarang boleh masuk ke dalam ruangan putri saya. Begetar nih, mau masuknya aja begetar. Wah, ini kayak apa nih perempuan nih? Nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Gua mau ngomong sama siapa itu? Tangan kakinya kagak ada. Begitu buka pintu masuk ke dalam kamar, dia lihat di dalam kamar seorang putri yang sangat sempurna. Diajak ngomong, halo, halo, dengar. Jawab, wow, berarti nggak bisu dan juga nggak tuli. Keluar lagi dari kamarnya. Jangan-jangan salah kamar nih. Yang pertama bilang katanya buta dan juga tuli. Kata yang punya kebun, enggak, betul, itu putri saya. Tapi kenapa engkau mengatakan dia buta, tuli dan juga bisu? Kemudian dikatakan, yang punya kebun mengatakan, aku bilang kepadamu putriku itu buta. Dari kecil putri saya itu saya didik untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi dari kecil buta terhadap hal yang diharamkan oleh Allah. Nggak pernah melihat gambar-gambar yang buruk, nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya dari kecil dididik sama orang tuanya hanya untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, berselawat kepada Rasulullah SAW. Tapi kenapa kau mengatakan putrimu itu bisu, nggak bisa bicara? Yang punya kebun mengatakan, saya katakan kepada engkau putriku bisu karena dari kecil putri saya didik untuk tidak berkata yang kotor. Bisu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Putri saya didik nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah ghibahin orang, nggak pernah melaknat orang, nggak pernah ngejelekin orang lain, nggak pernah ngegosipin orang lain. Dari kecil udah dididik terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa kau mengatakan putrimu itu tuli, nggak bisa mendengar? Dari kecil saya didik putri saya ini untuk tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nggak mendengarkan orang-orang yang lagi ngomongin kejelekan orang lain, nggak mendengarkan gosip-gosip orang lain. Jadi yang dia dengarkan hanya Al-Quran, 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 hadis Nabi, perkataan ulama, perkataan ulama. Kenapa kau katakan bahwa putrimu tangan dan kakinya buntung? Ayahnya mengatakan, putriku, aku katakan kepada engkau tangannya buntung karena dari kecil saya didik putri saya itu nggak pernah ngambil hak milik orang lain, nggak pernah ngambil hak orang lain. Dan kakinya saya katakan kepada engkau buntung karena kakinya dari kecil saya didik untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang putri yang sangat taat kepada Allah dan banyak ibadahnya kepada Allah. Kemudian dinikahi oleh ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal, punya anak Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal seorang a'immatul mujtahidin, seorang pemimpin daripada imam-imam ijtihad. Imam pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh,
4 imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak ada yang keluar daripada koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan diriwayatkan mengatakan bahwa Imam Hambali ini ketika meninggal dunia, beliau meninggal dunia kemudian jenazahnya diusung dari rumahnya menuju makbarah pekuburan. Ketika diusung jenazahnya dari rumahnya menuju kuburan, dalam riwayat mengatakan 9 orang kafir melihat jenazahnya Imam Ahmad bin Hambal masuk ke dalam agama Islam. Cuma lihat jenazahnya doang. Kenapa? Asar dari mana? Apa yang didapatkan? Bekas apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah bekas dari orang tuanya dan dirinya yang menjaga diri sendiri dan keluarganya dari barang-barang yang haram, sehingga efeknya itu bukan buat dirinya aja tapi buat lingkungan semuanya. Tuh dahsyatnya kalau kita menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tuntutan nanti di akhirat kita terlepas dari barang-barang yang haram. Makanya ulama itu mereka di dalam rumahnya nggak pernah ada barang yang haram, apalagi barang yang syubhat. Kalau datang barang, ini barang dari mana? Nggak tahu orangnya siapa yang bawa, nggak tahu, keluarin dari rumah. Yang syubhat aja nggak masuk ke dalam rumahnya, apalagi yang haram. Makanya ada satu ungkapan mengatakan ta'amul ulama dawa. Makanannya para ulama itu, makanan yang berasal dari para ulama itu merupakan obat. Jadi apa yang ada di dalam rumahnya ulama itu semuanya halal, nggak ada yang haram, apalagi syubhat. Karena mereka lebih tahu mana syubhat, mana haram, mana yang harus dimasukkan ke dalam rumahnya, diberikan kepada keluarganya, mana yang harus dibuang jauh-jauh. Rumahnya dengan hal-hal yang halal. Makanya kalau kita silaturahmi ke rumah ulama, ke rumah ustaz, disuguhin makanan, habisin makanannya. Kenapa? Nah, barang yang halal semuanya tuh. Itu bisa jadi obat buat hati kita dan juga obat buat tubuh kita. Karena barang yang halal akan membawa kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Makanya mulai sekarang ya, kalau kita jadi pekerja, jadilah pekerja yang jujur. Kalau kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang amanah dan juga pedagang yang jujur. Kalau kita menjadi seorang pemuda, jadilah seorang pemuda yang mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau terkenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, jujur, amanah, ya bisa dipercaya, omongannya nggak pernah kotor, omongannya nggak pernah melaknat orang, mengikuti lisannya dengan lisan Rasulullah SAW. Itu yang bisa membawa kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi hikmah di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW malam hari ini, kita harus mengikuti sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Terutama bawalah, carilah barang yang haram dan carilah barang yang halal, dan bawalah barang yang halal tersebut ke dalam rumah kita, supaya rumah kita makmur, diri kita gampang untuk ibadah, dan keluarga kita juga gampang untuk ibadah, dan doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersumber dari barang yang halal. Ya. Jadi insyaallah ya, setelah ini kita rubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Menjadi diri yang taat, yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sholat 5 waktunya bolong-bolong, mulai malam hari ini, besok subuh udah bangun. Bahkan kalau bisa sebelum adzan subuh bangun. Dan rubah diri kita yang tadinya mungkin sholat di rumah jadi sholat di masjid, zuhur sholat di masjid, asar, maghrib, isya sholat di masjid, dan sholat berjamaah. Kalau nggak bisa sholat di masjid, paling nggak kita sholat berjamaah, berjamaah dengan adik kita, berjamaah dengan istri kita, atau berjamaah dengan anggota keluarga kita. Rubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya jarang duduk di majelis ilmu, maka mulai malam hari ini sering-seringlah kita duduk di majelis ilmu, supaya bisa menghidupkan hati kita. Hati itu mati, bisa hidup dengan ilmu.
dengan siraman rohani. Itu bisa menghidupkan lagi daripada hati kita. Yang tadinya kita nggak kenal dengan ulama, nggak kenal dengan para habaib, mulai malam hari ini maka kita perkenalkan, dekatkan diri kita dengan para ulama dan dekatkan diri kita dengan para habaib. Kenapa? Karena mereka para ulama dan para habaib kalau udah kenal kita dan mereka masuk ke dalam surga, maka kita akan dicari dalam surga. Kalau nggak ada, kita bakal dicari oleh ulama dan habaib yang kita kenal di dalam neraka supaya bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Itu keuntungan kalau kita dekat dengan para ulama kita. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarqan min ba'dihi tafarqan ma'sumah wa la taj'al lahum fina wa la mina wa la ma'nan sagiyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka al-karamah wa nas'aluka al-firqah 'anil malamah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa syahatan fil jasad wa sa'atan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim warzuqna nadhar ila wajhi habibikal karim. Allahumma baligna ziyarah baitikal haram, Allahumma baligna ziyarah nabikal a'zam, Allahumma baligna ziyarah awliyaikal kiram. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.